Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Rosalina dengan NIM 23234021 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dalam video ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Manusia dan Cinta Kasih. Video ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Ilmu Budaya Dasar dengan dosen pengampu Ibu Densa Rizka Pangesti SSMA. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan cinta kasih. Yang pertama yaitu hakikat cinta kasih. Kata cinta memang sulit sekali diartikan karena itu berkaitan dan berhubungan erat dengan pemahaman manusia itu sendiri dalam memaknainya. Dalam KPBI diartikan bahwa cinta merupakan rasa suka, suka sekali, bahkan sayang sekali. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mencintai orang lain itu didasarkan oleh rasa suka atau rasa sayang sekali sehingga apa yang dicintainya itu dijaga dan dirawat. Namun, apabila rasa cinta itu diawali dengan rasa yang dikuatkan oleh nafsu, maka itu belumlah dikatakan dengan rasa cinta. Salah satu sifat dasar manusia yaitu memiliki cinta dan kasih dalam dirinya. Dalam begitu, hidupnya akan terasa lebih indah. Menurut Eric Fromm dalam bukunya The Art of Loving, cinta adalah perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam sehingga memiliki 5 syarat. Adapun 5 syarat tersebut yaitu yang pertama yaitu perasaan, yang kedua yaitu pengenalan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat perhatian, yang terakhir yaitu saling menghormati. Apabila dalam hidup tidak adanya kepedulian terhadap sesama atau bahkan lingkungan dan menutup diri terhadap orang lain dan juga lingkungan, maka hidup akan terasa sepi, bukan? Kesepian merupakan suatu penderitaan. Jadi, pasti hidup seseorang yang menutup diri dari orang lain tersebut tidak akan indah, bahagia, dan juga bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan perhatian orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, sebelum memperhatikan orang lain, tentu perhatikan dahulu lingkungan dan juga diri kita sendiri. Maka dengan begitu tumbuhlah rasa cinta dan kasih. Yang kedua yaitu cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri diawali dengan merawat diri sendiri dari hal-hal kecil yang mendatangkan bahaya baik jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jika terdapat sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri, maka sebaiknya janganlah dilakukan. Perbuatan yang mencerminkan tidak mencintai diri sendiri itu dapat berupa yang pertama yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan tubuh sendiri. Yang kedua yaitu melakukan pengubahan wajah agar terlihat lebih cantik. Dan ketiga yaitu begadang setiap malam tanpa hasil yang tujuan yang jelas. Dan terakhir yaitu menggunakan internet secara berlebihan hanya untuk sekedar chattingan dan permainan. Manusia yang tidak mencintai diri sendiri maka sulit untuk mencintai orang lain. Salah satu bentuk cinta kepada diri sendiri secara berlebihan yaitu mencintai harta sebanyak mungkin tanpa peduli akan orang lain, sombong, putus asa, dan lain sejenisnya. Dalam Quran Surah Al-Adiyat ayat 8 dijelaskan, yaitu manusia yang ingkar atau tidak bersyukur itu adalah manusia yang benar-benar berlebihan kepada hartanya. Lalu dijelaskan pula dalam Quran Surah Al-Fusilat ayat 49 dan 51 yang berarti, manusia tidak jemu memohon kebaikan dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapannya. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dan sombong. Tetapi apabila malapetaka, maka dia banyak berdoa. Orang namun apabila mencintai diri sendiri itu secara berlebihan, itu pun tidak baik. Orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri dikenal dengan istilah narsis paham ini diistilahkan dengan narsisme. Istilah ini dikeluarkan oleh seorang psikolog Sigmund Freud yang diambilnya dari tokoh cerita Yunani yang bernama Narkisos. Tokoh ini sangat mencintai dirinya sendiri sehingga ia mengagungkan bayangannya sendiri di dalam kolam. Yang selan Yang ketiga yaitu cinta kepada keluarga.
Rasa sayang dan cinta yang didapatkan seseorang pasti berawal dari hal-hal kecil yang terdapat di dalam keluarga. Paling tidak yaitu hubungan antara ibu dan seorang anak. Oleh karena itu, rasa kasih dan sayang merupakan suatu komunikasi dalam sebuah keluarga. Cinta dan kasih orang tua kepada anaknya, cinta merupakan cinta yang tulus yang disertai dengan rasa kasih dan sayang. Ada beberapa jenis orang tua dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Yang pertama yaitu orang tua bersifat aktif, sedangkan si anak bersifat pasif. Dalam kasus ini, orang tua terlalu berlebihan memberikan kasih sayang kepada anaknya, sehingga si anak menerima saja tanpa memberikan respon. Akibatnya, anak menjadi takut, kurang berani dalam masyarakat, dalam menyatakan pendapat, dan minder, sehingga si anak tidak mampu berdiri sendiri dalam masyarakat. Yang kedua yaitu orang tua bersifat pasif dan anak bersifat aktif. Dalam hal ini, anak memberikan kasih sayang kepada orang tuanya justru terlalu banyak atau terlalu berlebihan, sehingga orang tua hanya mendiamkan saja tingkah laku anaknya tanpa memberikan perhatian apa yang diperbuat oleh sang anak. Yang ketiga yaitu orang tua dan anak sama-sama bersifat pasif. Dalam hal ini, anak dan orang tua hidup masing-masing atau sendiri tanpa saling memperhatikan. Suasana keluarga yang dingin, tidak ada rasa kasih dan sayang. Hanya terdapat tegur sapa apabila ada suatu keperluan atau memenuhi kebutuhan materi anak saja. Yang keempat yaitu orang tua dan anak sama-sama aktif. Kehidupan keluarga ini sangatlah harmonis karena saling memperhatikan. Hubungan orang tua dan anak yang sangat saling mencintai dan saling menghargai dan juga saling membutuhkan. Yang keempat yaitu cinta lawan jenis. Cinta kepada lawan jenis merupakan salah satu sifat dasar manusia. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang bagi kaum yang berfikir. Cinta dalam bentuk ini dikenal dengan istilah asmara. Perasaan ini juga tidak boleh terlalu berlebihan karena akan menimbulkan sesuatu hal yang negatif. Namun, kadang rasa kasih yang sayang muncul dalam konsep ini sering dilandasi oleh keinginan untuk memenuhi nafsu syahwat saja. Maka ini belumlah dikatakan oleh cinta dan kasih. Selanjutnya yaitu cinta agama. Agama menjadi patokan yang mengatur segala sisi kehidupan manusia, sehingga manusia mengatur sikap dan perilakunya sesuai dengan agama yang dianutnya. Mencintai agama terlalu berlebihan juga tidak dibenarkan dalam Islam. Wujud cinta pada agama salah satunya adalah menjadikan pedoman apa yang dilarang dan apa yang disuruh, boleh atau tidak boleh, baik atau buruk menurut ajaran agama. Namun, cinta berlebihan kepada agama juga tidak baik karena berlebihan itu merupakan sesuatu yang dilarang. Contoh yang berlebihan yaitu memaksakan agama yang dianut kepada orang lain. Yang terakhir yaitu cinta bangsa dan negara. Cinta bangsa dan negara sering diistilahkan dengan istilah patriotisme dan nasionalisme, yang berarti sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sedangkan istilah patriotisme pada prinsipnya sama dengan nasionalisme, yaitu berarti kecintaan pada bangsa dan negara. Salah satunya diwujudkan dapat berupa memiliki aspek identitas sebagai warga negara, dan Indonesia memiliki identitas bersama tertuang dalam Pancasila. Seseorang mencintai bangsanya akan berusaha menjadi warga negara yang baik dan menaati hukum yang berlaku. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Begitu pendapat Cicero lebih kurang 19 abad silam. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.